Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi untuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sambil kita mengingat-ingat betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga dengan demikian kita insya Allah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul menjadi orang-orang yang benar-benar berada di atas risalahnya sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dalam sehari ini dan selanjutnya termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita masih melanjutkan kajian bab zikir kita supaya bisa diamalkan segera ya, karena ini bagian yang sangat penting insya Allah. Terakhir kemarin sudah membahas Sayyidul Istighfar dan awal-awal zikir kita. Sebelum dilanjutkan, adakah di masjid ini yang sudah hafal seluruhnya zikir pagi, zikir petang, Bapak Ibu sedaya? Ada nggak yang sudah? Biasanya kalau sudah mengamalkan 1 bulan lebih itu hafal dengan sendirinya. Ada yang sudah hafal seluruhnya? Sampun insya Allah nggih. Sudah ada insya Allah nggih? Belum? Insya Allah sudah ada insya Allah. Jadi sebenarnya buku yang kitab yang beredar di masyarakat seperti ini juga ada nih, kecil seperti ini. Ini sudah lengkap dengan panduan zikir setelah sholat. Okay. Dan di sini ada riwayatnya. Masing-masing ada riwayatnya dan masing-masing ada keutamaannya. Ini kalau bapak-bapak memang mungkin terlalu kecil nih, ibu-ibu nih, harus di fotokopi. Moro sepuh saya dulu ketika menghafal pertama kayak gini di fotokopi. Matur nuwun. Di fotokopi gede itu, segini kan bisa diperbesar itu. Sekarang sudah hafal nih. Jadi zikir pagi, zikir petang Bapak Ibu sedaya dimulai dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita membaca ayatul kursi. Ayat kursi sudah hafal semua. Kemudian kita baca kulhu, falak, nas masing-masing 3 kali. Kulhu 3 kali, falak 3 kali, nas 3 kali. Kemudian setelah itu kita baca yang barusan kita bahas kemarin, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr wa a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Itu selanjutnya yang sudah kita bahas. Kemudian setelah itu bacaan-bacaan pendek Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Kemudian Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar. Itu urut-urutannya seperti itu. Tapi sekali lagi kenapa saya bacakan pada panjenengan tidak urut, menunjukkan bahwa ini dibaca tidak harus urut. Karena kadang-kadang sebagian kita ada yang belum hafal yang agak panjang-panjang itu, sehingga jenengan nanti kalau pulang subuh di jalan sudah bisa baca sesungguhnya, baca istighfar misalnya, kemudian baca sholawat. Ini diakhiri dengan sholawat. Bacaan zikir pagi, zikir petang itu diakhiri dengan sholawat. Maka kalau jenengan di jalan ya sholawat dulu nggak masalah, sebanyak 10 kali. Kemudian ada beberapa yang saya yakin jenengan sudah hafal banget gitu, makanya saya bolak-balik pembahasannya supaya tidak menjadi patokan bahwa tidak harus urut. Tetapi kalau jenengan nanti sudah biasa mengamalkan, urut lebih enak. Urut lebih enak gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas Sayyidul Istighfar. Ada yang ingin saya tekankan di bagian Sayyidul Istighfar, nggih menika diingat-ingat ya Bapak Ibu sedaya. Kebetulan saya memberikan tausiah seperti ini tuh dari berbagai macam kalangan Bapak Ibu sedaya nggih. Dari orang yang di kampung nggih, yang kalau acaranya itu enggak mingguan tapi bulanan nggih. Sebulan tapi yang datang 30 ribuan banyak gitu. Banyak sekali yang datang nggih. Karena 30 ribuan jadi satu nggih. Itu
ya dari orang yang sudah mungkin 80 tahun nih. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan tentang ini, bahwa sesungguhnya persoalan zikir ini, persoalan sholat itu kebutuhan bersama yang saya pikir sama di seluruh kalangan masyarakat. Kebutuhannya sama sebenarnya, tidak ada perbedaan. Hanya saja cara menyikapinya kadang-kadang sedikit berbeda. Saya sampaikan kepada panjenengan di sebuah tempat, ketika saya sampaikan seperti ini, jawabannya begini. Ini pakai bahasa Cilacap supaya bisa menjadi wakil. Lah masa dikir esok sore ilo kok ora kesel temen gitu. Paham maksudnya enggak? Dikir kok pagi dan petang itu pun ora kesel banget. Ilo kan dikir terus wong urip gitu. Jadi ada sebagian masyarakat yang mungkin karena kesibukannya di sawah dan sebagainya, sehingga saya mengatakan diajari dikir pagi dikir petang itu kok akeh temen dikir lagi kepriwen katanya. Sampai segitunya Pak. Mungkin jenengan tidak demikian. Nah, maka saya ingin menekankan di beberapa bagian yang bersesuaian dengan kebutuhan jenengan. Contoh di bagian ini, di bagian Sayyidul Istighfar, ketika kita mengucapkan Abu ulaka binikmatika alayya, Abu ulaka binikmatika alayya, satu bagian dari Sayyidul Istighfar, yaitu mengucapkan bahwa seluruh nikmat itu adalah dari Engkau ya Allah. Ini Bapak Ibu Sedaya, kalimat ini di orang-orang yang saya katakan tadi itu mereka nggak butuh penjelasan panjang. Mereka nggak butuh penjelasan panjang. Mereka orang-orang yang sangat-sangat mengakui nikmat dalam bentuk air hujan, nikmat dalam bentuk sawah. Jadi mereka orang-orang yang secara lahiriah itu sangat mengakui nikmat Allah dalam hal-hal yang mungkin bisa jadi orang-orang yang kantoran kayak jenengan agak-agak kurang gitu. Mereka orang-orang yang dengan hujan saja mereka Masya Allah senang banget. Suatu malam saya ceramah di sana, kebetulan lagi minta hujan beberapa waktu. Delalai pas malam itu baru mulai assalamualaikum hujan. Ramai banget itu. Riuh saya kaget. Kenapa kok sampai sebegitunya? Mereka mengatakan kami sudah menunggu hujan sekian waktu. Gitu. Jadi insya Allah orang-orang justru mohon maaf, orang-orang yang secara strata pendidikan kurang baik itu malah dalam hal masalah memahami Abu ulaka binikmatika ala itu bagus banget Bapak Ibu Sedaya. Ini sebagai pembanding untuk dengan. Sementara saya ngisi di sebuah tempat yang saya lihat dari informasi takmirnya sampai menjelang mengisi pun saya dibekali. Saya loh ustadznya dibekali oleh panitianya. Ustadz, nanti di sini kalau pertanyaannya menjatuhkan ustadz jangan kaget gitu. Karena di sini memang orangnya dalam tanda kutip pinter-pinter. Seperti itu. Di sini tidak 1-2 ustadz ceramah sekali, habis itu pulang nggak mau datang lagi. Saking saya hargai itu pintar orangnya bisa jadi, karena mungkin pendidikannya bagus. Tetapi mohon maaf ya Bapak Ibu Sedaya, orang-orang seperti ini seringkali kurang bisa memahami Abu ulaka binikmatika alayya. Dan ini berlalu masa baik hadis Al-Quran, demikian adanya contohnya. Jadi kan tahu Abu ulaka binikmatika alayya sudah kita bahas, masih ingat toh? Artinya ya Allah, saya mengakui seluruh nikmat itu dari Engkau total. Seluruh nikmat itu dari Engkau total. Nah, orang-orang dengan kemampuan-kemampuan khusus, dengan kepandian-kepandian khusus itu kadang-kadang lupa bahwa kecerdasannya, kepandiannya pun total dari Allah, sehingga kadang-kadang dia merasa punya hak untuk merendahkan orang lain dengan kecerdasannya. Subhanallah, pernah nggak jenengan merasakan seperti itu? Orang-orang yang dengan kecerdasannya justru membuat dia dalam tanda kutip terhina dengan sikapnya. Karena apa? Karena dia mengklaim bahwa nikmat cerdas itu seolah-olah diklaim milik dia. Ketahuilah kecerdasan kan dari Allah. Maka kita mengucapkan Abu ulaka binikmatika alayya. Betul. Coba saya ingin mengajak dengan kesadaran ini. Karena apa? Sekali lagi, insya Allah kalau di sini di tengah-tengah lah, jamaahnya di tengah-tengah. Ini campur aduk tadi. Tapi ada satu, saya punya grup yang itu benar-benar luar biasa. Sampai akhirnya mereka mendapati Abu ulaka binikmatika alayya. Saya terangkan seperti ini baru sadar.
Baru sadar bahwa selama ini saya mengagungkan kecerdasan saya untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kadang-kadang menjatuhkan orang pun sah gitu. Maka sekali lagi, sebagaimana saya sampaikan kepada panjenengan kemarin, bahkan seorang profesor pun ketika Allah berkehendak diambil kemampuannya, tinggal dijeduk di kamar mandi, selesai, ya enggak? Amnesia, dia hilang, seluruh kecerdasannya hilang. Ini perlu diingatkan dan perlu kita tanam Bapak Ibu Sedoyo, tak terkecuali Abu ulaka binikmatika alayya, bahwa seluruh nikmat itu dari Allah total, agar kita terhindar sikap-sikap seperti yang sudah berlalu masa. Contohnya Korun. Korun itu contoh nyata seperti itu. Ketika dia ditanya, wahai Korun, dari mana kau dapatkan uangmu, hartamu yang sangat banyak itu? Dia menjawab apa? Innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Sesungguhnya harta yang banyak itu ku dapatkan dari ilmin indi, ilmu yang saya punyai, kecerdasan yang saya punyai. Dia lupa kecerdasan itu dari Allah. Gini Bang. Kalau ukuran kemuliaan dengan kecerdasan, gimana orang-orang yang di SLB, ya enggak? Jadi sekali lagi, itu semua apapun bentuknya titipan. Maka kita mengucapkan Abu ulaka binikmatika alayya, seluruh nikmat yang kau titipkan kepadaku total dari Allah. Jangan klaim-klaim kita. Adapun kita bersyukur jika diberi kecerdasan. Justru itu beban besar, justru itu beban besar. Ini salah satu yang membuat saya sampai hari ini berdakwah Bapak Ibu Sedoyo. Saya pernah mengikuti sebuah pelatihan yang di situ tentang komunikasi massa. Bagaimana kita menyampaikan di dalam komunikasi jumlah orang yang banyak. Ujiannya itu di depan 100 orang, di depan 400 orang. Di Jakarta waktu itu. Pesertanya 800 orang. Kemudian dari 800 itu diseleksi menjadi 100, diseleksi menjadi 50, diseleksi menjadi 10, diseleksi menjadi 3, diseleksi jadi 1. Saya nomor 1. Saya juara satunya waktu itu. Maka istri saya bilang, itu beban ya. Kamu dititipi di lisanmu. Enggak semua orang dengan kemampuan yang sama bisa menerangkan sesuatu yang sama. Sama-sama memahami hadis yang sama, bisa jadi sangat berbeda hasilnya ketika diterangkan. Nah, ini beban. Perasaan Abu ulaka binikmatika alayya inilah yang mendorong saya untuk selalu seperti ini. Maka Bapak Ibu Sedoyo, saya ingatkan, ini penting, ini penting. Jenengan yang kebetulan diberi kecerdasan, jenengan yang diberi kekayaan, jenengan yang diberi jabatan, jenengan yang diberi segala sesuatu yang dianggap tinggi oleh orang-orang, ingatlah kita mengucapkan Abu ulaka binikmatika alayya. Semua itu hanya titipan Allah. Kita tuh cuma jalanin aja. Sekali lagi, kenapa ini saya sampaikan? Karena penyakit pengakuan klaim itu justru terjadi pada orang-orang yang berkelebihan. Sebagaimana Korun, sebagaimana Fir'aun. Fir'aun kurang apa? Separuh dunia menjadi kekuasaannya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak syukur nikmat, tapi kufur nikmat. Maka Bapak Ibu Sedoyo, kalau hari ini ada sebagian jenengan mungkin dapat ujian-ujian kehidupan, bisa jadi itu tanda cinta kasih Allah untuk panjenengan. Karena kadang-kadang kelonggaran justru kita tergelincir. Bukankah kita sering melihat keadaan seperti itu? Gini Bang. Gini Bang. Gini Bang. Insya Allah. Kemudian kita mengucapkan Abu'u bidzambi. Setelah Abu ulaka binikmatika alayya, kita mengucapkan Abu'u bidzambi. Kita sudah tahu nih, Abu'u bidzambi artinya apa kemarin? Ya Allah, saya memikul dosa terhadap dosa yang saya sebenarnya benci itu dengan itu. Jenengan masih ngerokok, mohon maaf. Jenengan masih ngerokok. Ini bukan dalam rangka menghakimi jenengan, tapi jenengan juga pasti tahu MUI mengatakan apa? Tahu kan? MUI fatwanya haram, Muhammadiyah fatwanya haram, ya kan? Al Azhar fatwanya haram. Kemudian NU makruh, ya kan? Ditanya kenapa makruh? Lah enak ya. Ini yang masih ngerokok ditanya, mesti juga mengakui kan sesungguhnya bahwa ada fatwa seperti itu. Tetapi nyatanya saya balik lagi dan saya ngerokok lagi. Wong enak ya. Sebagian mengatakan begitu. Kenapa jangan masih ngerokok? Enak ini bukan ngerokok, kecut. Gini Bang. Sama kayak jawabannya lagi. Ini orang ngerokok kecut. Sesungguhnya secara asal siapapun ditanya pasti tahu bahwa itu merugikan. Maka kita mengucapkan
abu bidzambi. Tapi ini bukan kemudian jadi solusi dengan wong aku sudah mengucapkan abu bidzambi maka aku ngerok rapopo. Nah ini jadi masalah. Kita berharap dengan mengucapkan abu bidzambi pengakuan, ya Allah saya mengakui dosa yang berulang lagi, yang berulang lagi, yang berulang. Sebenarnya saya masih benci tapi berulang lagi, berharap ya Allah kurangi sedikit-sedikit, kurangi sedikit-sedikit sampai akhirnya hilang. Itu maksudnya. Ya, makanya dikatakan Sayyidul Istighfar itu sedemikian dahsyatnya. Jenengan berulang lagi misalnya telat sholat lagi, abu bidzambi. Ya Allah saya minta ampun terhadap dosa yang sesungguhnya saya juga benci terhadap terlambat itu. Dengan itu selanjutnya Allah bimbing kita supaya kita mendapatkan kemuliaan insya Allah. Saya dipahami Bapak Ibu sekalian. Ini pelajaran kita hari Rabu kemarin. Kemudian kemarin kita sudah bahas asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan seterusnya. Apa yang diperoleh dari bacaan itu? Yang pertama adalah bahwa adab ketika kita mau berdoa dengan memuji Allah dulu. Sebagaimana dalam salat kita ucapkan Al-Fatihah. Al-Fatihah intinya juga pujian. Alhamdulillahirabbil alamin pujian. Ar-Rahmanir-Rahim pujian. Maliki yaumiddin pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sedang apa? Bertawasul dengan ketauhidan kita. Dalam hal ini adalah tauhid uluhiyah. Kita menyembah hanya kepada Allah saja. Baru kemudian kita mengucapkan doa-doa. Demikian juga di dalam sholat Maid saya sampaikan kemarin. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga baru doa. Ini harus menjadi kebiasaan kita. Jangan nyelonong saja kalau punya keperluan, tapi ketuk pintu dulu dengan banyak-banyak memuji Allah, asma wa sifatnya Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru kemudian kita menyampaikan keluh kesah kita. Kita menyampaikan doa-doa kita. Nah, sekarang insya Allah kita melanjutkan di zikir berikutnya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah. Coba dibaca Pak Pardi, bawa bukunya enggak Pak Pardi? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa min rawati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Masya Allah. Ini doa yang Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan perhatikan betul diamalkan. Sekali lagi saya berharap dalam minggu ini pula dengan sudah punya kitabnya masing-masing, sehingga ketika kita bertemu seperti ini sudah paham yang dibacakan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu afwa wal afiyah, ampunan dan afiyah. Bapak Ibu sekalian, saya akan tekankan di bagian afiyahnya. Afwa insya Allah sudah paham dengan Sayyidul Istighfar dengan istighfar. Karena afwa juga permohonan ampunan kepada Allah, permaafan kepada Allah. Yang ingin saya tekankan adalah afiyah. Doa di antara azan dan iqomah yang marfu sampai Rasulullah adalah Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Jenengan boleh doa apa saja antara azan dan iqomah, tapi jangan tinggal ini. Itu yang sampai kepada Rasulullah. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka afiyata, meminta afiyah fid dunya wal akhirah. Sekali lagi, doa di antara azan dan iqomah termasuk adalah doa ini. Allahumma ini as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Setelah itu dengan doa apapun silahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa afiyah kok selalu dimintakan oleh Rasulullah? Sampai-sampai Rasul mengatakan, tidaklah Allah mencintai seorang hamba di dalam doanya lebih dari doa seorang hamba meminta afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi,
Tidaklah Allah lebih mencintai seorang hamba meminta kepada Robnya dibandingkan cintanya Allah ketika seorang hamba minta afiah. Sedemikian pentingnya afiah. Dan kata-kata afiah ini sudah diserap di dalam bahasa Indonesia. Gini bang, jadi kan orang dengar orang pidato kan sehat wal afiat. Gini bang, gitu. Itu artinya apa? Yang jenengan tangkap ketika ada orang mengatakan mugi-mugi kita termasuk tiang ingkang sehat wal afiat, yang jenengan tangkap apa? Gimana? Sehat dan apa Pak? Sehat fisik. Salah satunya itu. Salah satunya afiat adalah kuat, sehat fisik diantaranya. Saya terangkan sebagaimana Rasulullah sampaikan. Al-afiyah itu diterangkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah Muhammad SAW yang mengandung 10 pengertian. Bapak Ibu Sedoyo, bayangin, kata afiyah itu mengandung 10 pengertian, yang 10-10-nya adalah kebaikan. Sekali lagi, ketika jenengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka afiyah, saya minta afiyah kepada engkau ya Allah, artinya jenengan sedang meminta 10 kebaikan ini. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, betapa pentingnya kita tuh belajar seperti ini, sehingga ucapan afiah saja di belakang kita, di pikiran kita, di hati kita ada 10 permintaan. Cukup dengan afiah. Ini hebatnya Rasulullah Muhammad SAW dalam madu kita. Seperti halnya jenengan punya doa sapu jagat. Itu kan doa yang luar biasa, doa yang jangan ditinggal, karena itu kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat, masya Allah. Maka ketika dikatakan afiyah, itu kita sedang meminta 5 kebaikan dunia dan 5 kebaikan akhirat. Yang pertama, kebaikan yang sedang kita minta adalah ilmu. Jadi tidak heran kalau orang yang biasa mengucapkan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, dia akan dipandu oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Ini penting banget Bapak Ibu Sedoyo. Mungkin jenengan berpikir, kok ada yo orang yang rajin ngaji, sibuknya sama dengan saya, tapi kok dia bisa ya bermajelis dalam 1 minggu bisa 1, 2, 3 kali. Sementara ada orang yang nggak kelihatan sibuk-sibuk amat, tetapi susah banget bermajelis. Jangan-jangan dia termasuk orang yang jarang minta afiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya teman dulu ketika kuliah, prestasinya bagus, tapi dia juga ngajinya bagus, masya Allah. Sementara ada yang prestasinya biasa-biasa saja dan ngajinya juga biasa-biasa saja. Bisa jadi yang bersangkutan sudah meminta afiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, ketika kita minta afiah, berarti yang pertama kita sedang meminta dipandu oleh Allah dalam hal ilmu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyah, maka kita sedang meminta agar dimudahkan oleh Allah di dalam ibadah. Pertolongan Allah kepada kita dimudahkan, kita diringankan di dalam ibadah. Kita diberi taufik oleh Allah, izin dari Allah agar ilmu-ilmu yang kita dapat menjadi ibadah. Ingat Bapak Ibu Sedoyo, konsekuensi atas ilmu adalah amal. Kita udah pelajari di usul salasa. Seseorang yang berilmu maka konsekuensinya harus mengamalkan. Seseorang yang berilmu tidak mengamalkan, siapa golongannya? Masih ingat? Masih ingat bukan? Al-Fatihah. Al-Maghdub alaihim, golongan orang-orang yang diberi ilmu, diberi kecerdasan, diberi kepintaran, tapi nggak mengamalkan. Al-Maghdub alaihim, orang yang nggak punya ilmu kita tahu ad-dallin. Maka ketika kita minta afiyah kepada Allah, artinya kita ingin Allah tolong kita agar ilmu-ilmu itu ya Allah mudah jadi amal. Ingat Bapak Ibu Sedoyo, yang ditimbang oleh Allah itu bukan ilmunya, tapi amalnya. Tetapi amal butuh ilmu, gini bang. Maka ingatlah setiap ilmu yang kita miliki, minta kepada Allah agar menjadi amal. Ibadah kita tahu, memang inilah tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Surah Ad-Dariyat ayat ke-56. Memang tujuan kita diciptakan oleh Allah itu tidak lain tidak bukan ya ibadah. Maka meminta afiah sangat relevan. Maka dikatakan Allah cinta banget tuh kalau seorang hamba minta afiah kepada Allah. Yang ketiga, ketika jenengan mengatakan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah, afiyah artinya jenengan sedang meminta kepada Allah rizki yang halal. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Masya Allah, rizki yang halal. Kita berharap betul kita termasuk orang-orang yang dicukupi dengan rizki yang halal dan barokah insya Allah. Kita tahu semua kegiatan kita itu butuh pendamping dalam bentuk rizki yang barokah, rizki yang halal. Kemarin saya ngobrol sama salah seorang jamaah, Ustadz saya pengen masukin anak saya ke pondok gitu. Kemudian lihat referensi pondok, rata-rata sekarang pondok-pondok yang boarding di sana semurah-murahnya di Jogja saja saya kira sekitar 10 juta masuknya. Gini apa nggih? Anak saya kebetulan ini lagi daftar di Harun Asafi Putri juga, bareng kakaknya insya Allah. 10 juta. Dia mengatakan, Ustadz, saya tidak punya cukup uang segitu. Mungkin kalau dicicil bisa. Nah, ini memang kita berkebutuhan dengan itu. Akhirnya beliau tetap mendaftar dengan harapan dari pondoknya bisa dicicil. Artinya permintaan afiah kita kepada Allah terkait dengan rizki itu memang mendesak, Bapak Ibu Sedoyo, memang mendesak. Maka kita minta afiah sudah mencakup itu. Rizki yang apa? Rizki yang halal, Bapak Ibu Sedoyo, bukan rizki yang tidak halal. Kita sedang minta rizki yang halal. Masya Allah. Maka pantas Rasul menyampaikan, tidaklah Allah lebih mencintai seorang hamba minta kepada Allah dibandingkan permintaan seorang hamba kepada Allah tentang afiah. Dulu ketika saya belum pelajari hadis ini bingung, mengapa Allah sampai begitu cintanya seorang hamba kepada Allah kepada hambanya dengan permintaan afiah. Ternyata kandungannya seperti ini, Bapak Ibu Sedoyo. Pantas. Nomor 4, ini penting. Seseorang yang mengucapkan Allahumma inni as'aluka afiyata di dunia wal akhirah, artinya dia sedang meminta kepada Allah agar sabar di dalam penderitaan. Faktanya di dunia ini enggak selalu enak. Gini apa nggih? Saya sepasca hijrah, Bapak Ibu Sedoyo, antara sabar dan syukur mungkin saya lebih banyak harus sabarnya. Dari keadaan yang serba cukup, serba ada, kemudian harus berjuang sedemikian. Mencari yang halal itu nggak mudah. Maka ada istilah zaman sekarang kan terkait dengan yang ketiga itu, golek sing haram wis rebutan nang ngelep pol-polan sing halal barang. Pernah dengar seperti itu? Kenyataan di dunia ini memang sedemikian. Maka seseorang yang minta afiah, dia sedang minta sabar di dalam penderitaan. Sebagaimana saya terangkan kepada panjenengan, anak saya Ammar itu, karena dia terlahir dalam kondisi serba cukup, ketika pindah ke kontrakan yang sekarang saya tempati, baru di pintunya dia udah ngelegeg. Tahu ngelegeg? Lama begini. Kita nanti tidur di sini ya? Iya. Tapi dia begini. Lama. Bayangkan, dari tempat yang relatif baik kemudian harus ke tempat yang sangat biasa. Kalau nggak siap dengan penderitaan berat, maka kita minta kepada Allah afiah agar kita siap. Kalaulah pun kita menderita, kita siap dalam penderitaan itu, diberi sabar oleh Allah di atas penderitaan. Dan kita tahu di antara caranya adalah banyak-banyak zikrullah. Ini apa nggih? Sebagaimana kita pelajari kemarin, faidah tiga di antaranya adalah sabar di dalam ujian. Kemudian yang keempat, yang kelima, mohon maaf, nggak ngantuk berarti. Masya Allah. Yang kelima adalah ketika kita mengucapkan, saya ulang-ulang begini biar jangan hafal nih. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu adalah kita sedang minta agar kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang bersyukur. Bayangin Bapak Ibu Sedoyo,
indahnya kata afiyah, pendek tapi kandungannya Masya Allah. Al-iman niswan, iman itu terbagi menjadi dua unsurnya, bukan rukun iman ya, bukan. Ini maksudnya unsur dalam keimanan diantaranya adalah sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Dan satu-satunya cara paling efektif agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, bukan hanya bisa bersyukur tapi pandai bersyukur, tidak ada cara lain menurut para ulama adalah dengan banyak-banyak mengingat-ingat nikmat Allah. Maka Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab karena beliau alaihissalam adalah orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah yang kecil-kecil, bukan nikmat yang besar. Seseorang diterima jadi pegawai negeri, anaknya alhamdulillah bersyukur, sujud syukur, itu nikmat yang diingat. Ini apa nggih? Buktinya sujud syukur. Pertanyaannya, adakah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang bisa jadi nggak diingat oleh orang lain? Harusnya kita selalu bersyukur, minimal ucapan alhamdulillah ya Allah. Pagi-pagi bangun mata melek, tek, alhamdulillah masih bisa melihat. Ini Ibrahim alaihissalam. Hal-hal yang orang lain mungkin dianggap itu kan sudah biasa, nikmat yang setiap hari datang, kayaknya nggak perlu amat disyukuri, memang kewajiban Allah kasih seperti itu. Kata siapa kewajiban Allah? Kalau Allah mau cabut bisa saja. Gini apa nggih? Pagi kita bangun, nggak bisa ngeliat, hak siapa? Hak Allah. Betapa nggak bersyukurnya kita kalau kita nggak mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya bangun di pagi ini masih bisa melihat. Masya Allah. Maka Bapak Ibu saya berharap betul 5 hal ini jangan ingat-ingat tuh, sehingga jenengan akan menjadi orang yang bersyukur. Allah berfirman di dalam surah nikmat. Surah nikmat itu surat apa? Surat Al-An'am. Surat yang dinamakan dengan nama lain An-Ni'am. Allah berfirman, wa in ta'uddu, jikalau engkau berkehendak menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, gak mungkin terhitung, gak mungkin. Maka sekali lagi, Allah sesungguhnya sering sekali menyempurnakan nikmat kita dalam bentuk nikmat yang dohir maupun batin. Nikmat dohir maupun batin. Kadang-kadang yang kita syukuri hanya nikmat dohir saja, dapat rizki, dapat kendaraan, dapat istri, anak soleh, kita bersyukur dan ingat itu. Ingatlah penyebutan di dalam surah Ni'am itu, ayat pertama justru tentang nikmat tauhid. Nikmat jenengan masih punya iman. Masya Allah. 1-18 itu cerita tentang nikmat hujan, nikmat ini. Yang pertama nikmat tauhid. Maka di akhir ayat 18 dikatakan, wa in ta'uddu, jikalau engkau berkehendak untuk menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak akan bisa menghitung kalian. Maka pantaslah kita menjadi orang yang bersyukur, pandai bersyukur, Bapak Ibu sedaya. Ini 5 hal yang kita minta terkait dengan afiyah di dunia. Sekarang yang berikutnya, 5 hal di akhirat terkait dengan afiyah. Ketika kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyah fi dunya wal akhirah, berarti yang satu, yang pertama, ini sudah dimulai sejak sebenarnya masih di dunia tapi proses perpindahan, yaitu ketika kita kedatangan malakul maut, datangnya dengan kasih sayang. Itu yang sedang kita minta. Jadi kalau jenengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka afiyah, jenengan sedang minta, ya Allah, nek saya dipanggil, malakul maut datang ke saya dengan lemah lembut. Ini permintaan. Maka kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal husnal khotimah. Kita minta kepada Allah husnul khotimah. Di antara bentuknya adalah kasih sayangnya malakul maut ketika mendatangi kita, enggak digebuki, itu maksudnya, mengerikan kan. Ada orang yang meninggal mele-mele gitu. Meskipun sekali lagi itu tidak jadi ukuran Bapak Ibu sekalian. Mungkin jangan bertanya, loh itu non muslim senyum itu nggak apa-apa? Ini bukan, nggak jadi ukuran, nggak jadi ukuran. Tetapi tetap kita mintakan bahwa kita ingin malakul maut dalam kondisi kita disayangi oleh malaikat-malaikat tersebut. Sayang dan kelembutan. Yang berikutnya terkait dengan akhirat. Kemudian ketika kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyah, maka kita sedang ingin minta kepada Allah agar jangan dikagetkan oleh mungkar dan nakir. Mungkin keterangan yang akhirat ini menjadi mesti bayang-bayang. Memang belum kita ketemu, ya kan? Yang dunia tadi mungkin jangan langsung bisa terima banget di hati, tapi yang ini memang
akan datang. Tapi keniscayaan ini akan datang kepada kita. Bukankah kita tahu kita akan ditanya dengan 3 hal di alam kubur? Ujian pertama. Ujian pertama yang kalau ujian ini lewat, maka insya Allah kemudian selanjutnya mudah. 3 pertanyaan, mungkar dan nakir. Maka kita ingin nanti tidak dikagetkan dengan kedatangan mungkar dan nakir. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedaya dengan ucapan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah, kita akan dihadapkan di dalam alam barzah dalam kondisi yang baik-baik saja insya Allah. Tapi insya Allah Bapak Ibu sedaya, sebagaimana di dalam surah Ibrahim ayat ke-27, sesungguhnya Allah akan yusabitullahu ladzi na'amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah akan mengkokohkan lisan kita fi dunya wal akhirah. Fi dunya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah menjelang meninggal, kemudian di kuburan ketika kita ditanya, kita akan bisa menjawab dengan baik dan benar insya Allah. Meskipun sekali lagi itu bukan dengan hafalan, tapi dengan apa? Keimanan. Kita bisa jawab di sana dengan keimanan. Yang ketiga, kita meminta afiah berarti kita sedang meminta kepada Allah aman dari segala ketakutan. Nanti kita ketika menjelang meninggal ada ketakutan, sebagaimana telah lewat kepada panjenengan keterangan tentang kisah orang-orang yang mau menjelang meninggal. Kemudian ketika kita ditanya juga di dalam ketakutan, nanti kita akan menghadapi ketakutan-ketakutan seperti ini. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan afiah ini, meminta afiah ini, kita akan dihilangkan dari rasa takut itu. Yang keempat, kita sedang meminta kepada Allah agar dihilangkan seluruh kejelekan dan diterima kebaikan. Mulai dari proses kita meninggal, kita di alam kubur, kita di padang mahsyar, kemudian kita ke mizan, kita ke sirat sampai ke surga, dihilangkan seluruh kejelekan dan kita terima kebaikannya. Itu afiah. Tentu saja ini keterangannya sebenarnya panjang sekali. Intinya kita sedang minta kebaikan dan dihindarkan dari kejelekan di seluruh prosesnya itu. Kemudian yang kelima, kita sedang meminta kepada Allah melewati sirat sebagaimana kilat untuk masuk surga dengan selamat. Bapak Ibu sedaya, kita tahu orang melewati sirat itu berbagai macam sesuai dengan kondisi amalnya. Ada yang berat, ada yang tergelincir, ada yang kena tercapik-capik, ada yang secepat kilat. Ketika kita minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, maka kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang yang melewati sirat secepat kilat sehingga kita masuk surganya Allah dengan selamat. Penting nggak itu? Penting banget Bapak Ibu sekalian. Penting banget. Nah, ini 10 hal yang sedang kita mintakan kepada Allah dengan zikir yang sedang kita bahas ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Berikutnya dikatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dinni wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin raati. Allahumma fadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi admatika akhtala min tahti. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, jenengan bisa meresapi tentang afiah? Insya Allah setelah ini kalau jenengan doa dengan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, sudah paham dengan 10 ini jenengan sedang minta apa, nanti di rumah dibaca ulang, karena ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi bekalnya adalah Rasulullah menyampaikan, tidaklah Allah lebih mencintai permintaan seorang hamba kepada Rabbnya dibandingkan seorang hamba meminta kepada Allah afiyah, karena memang kandungannya luar biasa. Izin minum. Kemudian tadi dikatakan terkait dengan fisik, Pak. Afiat terkait dengan fisik, iya betul. Salah satu yang menjadikan kita mudah ilmu, mudah ibadah juga fisik yang kuat. Jadi sangat-sangat relevan. Contoh dalam praktek dalam kehidupan sehari tentang afiat, menjadi sehat, menjadi punya uang yang cukup, menjadi hidup yang sejahtera, agar anak-anak terlindungi, itu kita sedang meminta afiah kepada Allah. Itu sudah termasuk di dalamnya itu. Seperti doa sabu zakat sebenarnya afiah itu. Kemudian ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari hal yang membuat kita sakit, susah, segala penderitaan, itu juga kita sedang meminta afiah. Karena seseorang yang dikasih penderitaan tetapi hatinya dikasih tentram, bisa jadi nggak menderita dia. Gini Bang. Sebagian kita melihat orang, wah kita nek aku udah tidak kita ya abot banget. Kenyataannya
sedemikian dia bahagia. Saya kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama istri itu, di antara nikmat yang kami peroleh setelah hijrah itu kebersamaan Bapak Ibu sedaya. Saya bisa full time dengan keluarga. Itu sebuah kemewahan Bapak Ibu sedaya. Ketika saya hijrah kemudian saya bekerja dari rumah, itu sungguh ada kenikmatan yang itu tadi, kebersamaan. Itu sesuatu yang mahal saya kira. Teman-teman saya yang di offshore misalnya, dia harus ketemu dengan keluarga 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, belum lagi tugas ke luar negeri. Aduh, luar biasa nih. Sebagian hidupnya berpisah dengan anak istrinya. Saya diberi yang itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian tadi dikatakan Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dinni wa dunyaya wa ahli wa mali. Kita sedang meminta itu semua yang 10 di agama kita, di urusan dunia kita, di keluarga kita, di harta kita. Coba itu kan minta perlindungan total kepada Allah agar dijaga tuh. Jangan sampai kita tergelincir di bidang agama. Na'udzubillah, ini musibah besar. Hari ini kita tahu kan Bapak Ibu sedaya, sudah masuk fase di mana Rasulullah menyampaikan akan ada masa di mana pagi orang beriman, sore kufur, sore beriman, pagi kufur. Sekarang itu sudah terjadi Bapak Ibu sedaya. Bagi orang dengan kacamata mengerti tentang nawakid Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, sesungguhnya hari ini sudah teramat sangat banyak orang-orang yang pagi beriman, sore kufur, sore beriman, pagi kufur, dan itu dilakukan bukan oleh orang-orang yang tidak terdidik, bahkan justru orang-orang yang sangat terdidik. Contoh, ketika dia mengatakan sesungguhnya surga itu disediakan untuk seluruhnya, asal berbuat baik, seluruh non muslim pun akan masuk surga. Termaskah itu di dalamnya? Itu nawakid itu. Sesungguhnya dengan ucapannya secara sadar dia sedang mengeluarkan dirinya dari Islam. Kenapa? Dia sedang menentang salah 1, salah 2, salah 3 ayatnya Allah. Surah Al-Bayyinah mengatakan jelas, orang-orang dari ahli kitab finari jahannam khalidina fiyha. Kemudian kita mengatakan enggak, mereka punya surga bertetangga dengan kita kok. Ini surganya orang ini surganya orang ini sih orang Islam. Masing-masing punya surga kok asal berbuat baik. Pernah dengar seperti itu? Maka ya Allah Bapak Ibu sedaya, kita mengatakan minta afiyah di fidini itu penting banget agar kita nggak tergelincir dengan mata kita, perbuatan kita, pendengaran kita menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang melakukan nawakidul Islam. Maka sebenarnya mempelajari tentang kitab nawakid Islam itu penting banget. Hanya saja ini memang berat penyampaiannya Bapak Ibu sedaya. Menyampaikan nawakid Islam, mohon maaf kalau ustadznya tidak hati-hati, nanti akan memproduksi orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain, itu masalahnya. Maka saya katakan ketika belajar nawakid dengan saya itu, awal sudah saya sampaikan bahwa kita belajar ini untuk menghilangkan kejahilan kita, bukan untuk menghukumi orang lain, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, walaupun kita mengetahui yang bersangkutan bisa jadi melakukan hal seperti itu. Maka ya Allah Bapak Ibu sedaya, kita minta afiyah fi dini wa dunyaya, kita ingin urusan dunia kita tuh di dalam afiyah. Tadi dikatakan terhindar dari sakit yang sedemikian rupa dan lain sebagainya, penderitaan-penderitaan yang sedemikian rupa. Kita minta afiyah fi dunya wa ahli, secara khusus kita minta kepada Allah keluarga kita. Bayangin, karena ini lingkaran pertama yang membuat kita tentram atau tidak. Masya Allah. Allahumma ini as'aluka afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli. Bahkan kita mendoakan orang meninggal saja, diantaranya adalah gantikan ahlinya di dunia dengan ahli yang lebih baik. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ketika jenengan mendoakan mayit tuh, ya kan? Jenengan berdoa diantaranya adalah, ya Allah saya mohon kepadamu agar mayit ini mendapatkan ahli atau keluarga lebih baik dari keluarganya di dunia. Segera setelah meninggal saja doa kita seperti itu Bapak Ibu sedaya. Maka dikatakan di sini afiyah terhadap dunyaya wa ahli, secara khusus kita minta anak kita, istri kita, semuanya dijaga oleh Allah. Ini lingkaran pertama kita. Kita mohon secara khusus kepada Allah, ya Allah dijaga, ya Allah dijaga. Masya Allah, Masya Allah. Sebagaimana saya ceritakan kemarin ya, ada orang yang sukses secara karir, tetapi kebetulan dia masih punya beban 1 orang anak perempuan. Ini juga terus kenapa saya ceritakan, saya membebani saya nih Bapak Ibu sedaya. Saya kalau melihat keadaan itu saya juga berbesmili Bapak Ibu sedaya. Jadi dia udah 40 tahun, anaknya enggak cantik.
Tapi subhanallah sekarang jadi introvert, dari di rumah udah nggak mau kerja lagi di luar. Bapak ibunya sampai kalau cerita ke saya jadi ikut nangis kalau beliau cerita itu. Ini kita minta kepada Allah afiah untuk ahli kita. Kemudian wa mali, kita minta afiah terhadap harta kita, biar harta kita dijaga tetap barokah, agar kita juga nggak pelit-pelit amat ketika diberi kelonggaran, karena justru yang akan jadi sanggup buat kita bukankah yang dikeluarkan. Nafkah terbaik adalah untuk keluarga kita. Setelah itu orang-orang yang kita anggap pantas, penting kita perjuangkan, diperjuangkan. Itu kita minta afiah terhadap wamali, harta kita. Ingat, asalnya manusia disebut tadi sama Pak Pardi itu dalam sholatnya. Dalam surah Al-Adiyah dikatakan sesungguhnya manusia cintanya terhadap harta itu cinta mati, cinta banget sama harta itu. Sampai dikatakan, tahu nggak apa yang ada di kuburan tuh, ayatnya begitu kan. Kalau engkau tahu, kau akan keluarkan tuh hartamu dengan mudah. Nah, untuk membuat kita lomoh itu kita butuh afiah, Bapak Ibu Sedoyo. Enggak semua orang pula yang diberi harta kekayaan jadi lomoh, jadi mudah. Ada yang diberi kekayaan justru, jangan. Ini cari-carinya saya kok, capek-capeknya saya kok, ngapain saya kasih-kasihin. Dia lupa bahwa kecintaan dia terhadap hartanya justru dengan diberikan itu membuat dia akan bawa sampai ke akhirat. Ini kalau nggak diingatkan terus repot ini. Karena apa? Asalnya manusia memang seperti itu. Seperti itu manusia asalnya. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Masya Allah, Bapak Ibu Sedoyo. Penting nggak zikir ini? Penting banget. Jenengan ingin sholat rapi, ingin sholat rajin, ingin sholat tentrem, afiyah yang diminta kepada Allah. Sudah tergabung di dalam seluruhnya. Kemudian penting ini, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutup aurat saya. Maksud aurat di sini Bapak Ibu Sedoyo, ini penting nih. Kita ingin Allah tutup seluruh kekurangan kita, aib kita, segala macam kecelakaan kita ditutup. Ya Allah, jangan dibuka. Ingat Bapak Ibu Sedoyo, orang itu menghormati kita, masih mau belajar dengan kita, itu bukan karena soleh-solehnya kita, bukan. Karena Allah tutupi aib-aibnya, tutupi kejelekannya. Maka kita mengatakan, ya Allah, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutup aib saya. Maka di antara seburuk-buruk orang, sebagaimana saya sampaikan pada panjangan sebelumnya, adalah orang yang sudah ditutupnya aibnya sama Allah, kok malah diceritakan. Ini buruk sekali, ini dalam Islam nggak boleh. Ini peringatan dari Rasulullah langsung. Sudah ditutup keburukannya kok diceritakan, itu parah. Bahkan bangga menceritakannya. Ada cerita nih, kemarin waktu saya, subhanallah, waktu saya diundang reunian subhanallah, apa materi inti dari reuni itu adalah menceritakan apa-apa yang masa SMA. Di antaranya dulu, ingat nggak ketika rame di sekolahan, tiba-tiba seluruh meja itu bau pesing, saya pelakunya. Astaga. Bayangin Pak, betapa tidak berilmu itu bahayanya luar biasa. Itu dalam Islam itu keburukan luar biasa. Aib itu ketika ditutup sama Allah, ditutup. Allah murka ketika kita punya aib, sudah ditutup sama Allah kok diceritakan. Contoh, sama naudzubillah, orang yang pernah berzina, dia ceritakan karena dia merasa bangga. Yang dizinai adalah artis cantik, dia katakan, oh saya tuh pernah sama dia loh, dia pernah naksir saya loh, saya berhubungan sama dia loh. Subhanallah. Itu orang yang sudah ditutup aibnya dibuka sendiri, dan itu keburukan luar biasa. Padahal di sini kita minta Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutup, jangan dibuka aib kita. Kalau Allah berkehendak untuk ditutup, jangan dibuka-buka. Bapak Ibu Sedoyo, ini penting sekali ini. Jadi elek-elek yang jenengan sudah pernah lalui, sudah jangan diceritakan. Jangan diceritakan. Kemudian seorang ulama menyampaikan, saya tidak tahu, kata beliau, mana anugerah yang lebih baik yang Allah berikan padaku, apakah amal soleh atau aib ditutup. Saking pentingnya apa? Saking pentingnya aib itu ditutup. Sampai-sampai ulama mengatakan, ini disetujui banyak ulama, saya tidak tahu mana yang lebih penting sesungguhnya antara amal soleh dengan aib ditutup. Karena dua-duanya timbangannya besar di sisi Allah. Bayangkan kalau besok jenengan dapat kitab insya Allah dari sebelah kanan juz 30 ya.
dibuka sama Allah, set, kemudian ditanyainya dengan hisaban yasiro, hisab yang mudah. Artinya apa? Banyak dosa-dosanya ini udah ditutup sama Allah, nggak disebutkan lagi oleh Allah. Nam hisaban yasiro. Jenengan akan mengatakan, Gusti Allah, saya dulu pernah ini dan ini, kok di sini sudah nggak ada. Iya, sudah ditutup dengan istighfar kita. Allah berkehendak ditutup. Tapi kalau di munakosah ditanyain semua, subhanallah, kamu dulu berzina kan tanggal sekian, kamu sama ini kan tanggal sekian, ciloko berat itu. Maka hisab itu ada dua, hisaban yasiro sama hisaban munakosah. Jangan tahu munakosah yang anak-anak yang belajar di TPQ itu, munakosah artinya apa? Ditanyain tuh detail, ya kan? Suruh mengure, baca Quran, alhamdulillahirabbil alamin, diure tuh, alifnya apa, lamnya apa, haknya apa, tanyain semua tuh munakosah. Demikian kalau kita mendapatkan hisab munakosah, naudzubillah, kecelakaan buat kita, naudzubillah. Maka sekali lagi, ditutup aurat kita, ditutup aib kita itu sesuatu yang penting. Sekali lagi, orang hormat, mau dekat, mau bersahabat dan berjalan dengan kita karena apa? Sesungguhnya karena aib kita ditutup sama Allah. Jujur aja, begitu. Ya nggih, gini apa nggih? Maka dikatakan, semua orang mengatakan baik, istri jenengan mengatakan jenengan jelek jenengan. Gini apa nggih? Karena yang paling tahu jenengan itu istri jenengan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Semua orang mengatakan jelek jenengan, tapi istri jenengan mengatakan, Pak, insya Allah jenengan orang soleh, insya Allah jenengan soleh. Karena apa? Yang paling tahu. Tanyakan anak-anaknya. Dia di luar mungkin bisa menjadi orang yang sangat hebat. Pertanyaannya di rumah, istrinya mengatakan apa? Anaknya mengatakan, halah, bapak koyo ngono. Itu ciloko itu. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Maka subhanallah, Bapak Ibu sedaya. Imam Muhammad bin Wasi itu menyampaikan, lau kana lidunubi rihun maqdara ahadun ayajlisa ilaya. Maksudnya begini, seandainya dosa atau aib itu rihan ono ambune, maka niscaya enggak ada satupun orang yang mau duduk bersama kita. Ini apa nggih? Jujur. Iyalah, kita tuh banyak banget kelemahannya, Bapak Ibu sedaya. Banyak kelemahannya. Ini juga salah satu yang membuat saya bersemangat dalam dakwah, diantaranya dorongan dari istri. Kalau istri mengizinkan saya berangkat, kenapa? Dia mengatakan, ayah, saya itu tahu seluruhnya tentang kamu. Itu saja saya masih mengizinkan kamu berbicara ke orang lain, karena saya saja yang istrinya kamu, yang begini tahu persis bagaimana, saya masih dengerin, saya masih suka dengan yang kamu sampaikan. Ini motivasi buat saya, Bapak Ibu sedaya, sehingga saya jadi punya tenaga. Betapa malunya kita ngomong seperti ini, pulang istri kita mengatakan, kowe iki sapa, gaya gila kita. Gila apa nggih? Gila apa nggih? Kalau ada yang pulang nanti bapak atau pasangannya mengatakan gaya, ini masalah ini. Masalah kita harus banyak perbaiki. Mas, sekali lagi, Allahumma stur aurati, kita minta, ingin kepada Allah ditutup aurat kita, aib kita, kesusahan kita, keburukan kita. Kemudian wa amin Allahumma stur aurati wa amin rawati. Kita sedang meminta keamanan, ketentraman, dan ini kebutuhan kita, Bapak Ibu sedaya. Keamanan, ketentraman adalah kebutuhan pokok kita supaya kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas. Ini udah jam 5:30 sampai di sini dulu aja nih. Ini insya Allah agak lambat, nggak apa-apa nih membahas seperti ini, karena saya kira mendalam lebih penting daripada cepat-cepat rampung tapi mboten mendalam nih. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat nih, karena ini kebutuhan kita bersama insya Allah. Saya kira itu yang saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas, dan mohon maaf juga saya menggantikan Ustaz Rosid. Mungkin jangan punya harapan lebih dengan materinya Ustaz Rosid, tapi digantikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita turun kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada satu dua pertanyaan. Monggo, Pak.